Nah, setelah ini jangan lupa ya guys, ini yang paling penting, kita ukur kembali antara pojok diagonal, pojok ke pojok ya. Diagonalnya harus kita ukur dulu, harus sama ukurannya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Big Boy Channel Serba-Serbi. Konten saya kali ini, saya akan memberikan contoh cara bikin bingkai pintu atau bingkai pintu pagar. Nah, di sini sudah saya persiapkan bahannya agar kita tahu gimana cara bikin bingkai pintu pagar agar benar-benar ngiku. Oke, tetap ikuti, jangan kemana-mana. Let's go. Nah, sebelum kita mulai kerja, kita harus tahu ukuran si pintu pagar ini guys. Di sini sudah ada ukurannya serta gambarnya. Tinggi pintu pagar ini totalnya ya, bersihnya 205 dan lebarnya 129. Sudah saya bagi, dipotong untuk bingkai luar, totalnya 2 meter guys. Untuk yang dalam totalnya 120 dibagi 2 menjadi 60 kiri kanan. Oke, biar lebih tahu gimana proses kerjanya, terus ikuti channel saya guys, kalau bisa sampai akhir. Oke, kita lanjut, let's go. Nah, pertama-tama kita ukur dulu untuk bingkai luarnya ya guys. Tadi ukurannya 2 meter 05, jadi 205, kita potong full 205. Kita motong 2 batang saja guys.
seperti ini cara motonya guys. Jadi kita langsung potong siku ya untuk bingkai pinggir. Lalu kita motong ke ukuran 2 meter guys. Kita ukur juga sisanya. Persis 4 meter. Jangan sampai salah ya guys, dari sikunya menghadapnya tersebut harus sama dengan sebelah sini. Sebelah sana sama sebelah sini harus sama. Bingkai dalam kita ambil 4 batang.
Nah seperti ini guys, kalau orang sini menamakan potongan siku atau adu manis. Lagi mainan. Kapan yuk? Jangan. Nanti kena ini, kena las. Gak boleh. Oh. Matanya nanti sakit. Nanti sakit matanya. Kita lanjut ke yang 60 guys. Kita motong 4 batang dulu. Sama potongannya adu manis atau dipotong siku. Lihat guys, sikunya sudah tidak layak dipakai, nggak bisa kebeli guys. Kita kalau mau lari ke bidang konstruksi baja seperti halnya bengkel pagar seperti ini, kita harus mempunyai jiwa seni dan harus mempunyai insting juga guys. Insting dalam bekerja.
manis kiri kanan untuk 2 unit pintu. Lalu kita lanjut ke pemotongan bingkai luar yang 129 gitu. Oke, kira kalau ini cukup kita bisa gunakan. Cukup guys. Oke. 129. Nah, seperti ini hasilnya. 4 batang ukuran 60, 4 batang ukuran 2 meter, 2 batang ukuran 2 meter 05, dan 1 batang ukuran 129. Dan ini sisanya guys. Ini sisanya. Nah, itu yang dimaksud saya insting, itu insting gimana caranya kita bisa ngirit bahan, dan insting kita harus tahu di saat bahayanya kerjaan kita harus tahu, harus punya insting. Jadi semua kerjaan juga kita harus hati-hati guys, harus mempunyai insting, terutama insting dan jiwa seni. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya guys. Kita harus persiapkan alat seperti ini guys. Ini saya buat sendiri, huruf F. Jadi fungsinya untuk meluruskan bingkai, atau bahasa sini bilang untuk nyetup bingkai agar sama rata. Oke. Nah, perlu diperhatikan untuk bingkai pintu yang sudah saya persiapkan, antara sudut harus ketemu ya guys. Jatuhnya adu manis. Oke, kita mulai saja.
setelah ini jangan lupa ya guys, ini yang paling penting, kita ukur kembali antara pojok diagonal, pojok ke pojok ya, diagonalnya harus kita ukur dulu. Harus sama ukurannya. Sebelah sini juga harus sama guys. Nah, ukuran sama. Kalau kita ukuran sudah sama, dijamin pintu ini akan benar-benar siku. Nah, untuk berikutnya, kalau ingin rata atau lurus, alat yang saya buat ini bisa kita gunakan lagi. Caranya seperti ini guys. Nah, ini untuk meluruskan antara sudut ini dan sudut ini, jadi biar agak manis guys. Kita ukur ulang. Oke, ukuran cukup. Nah, seperti ini hasilnya guys. Dan caranya juga seperti ini. Untuk yang berikutnya mungkin ya sama juga guys. Cara proses pembuatannya sama seperti ini. Jadi bikin bingkai pagar atau pintu pagar tidak semudah yang kita bayangkan. Harus punya ilmu, harus punya trik. Jadi kita harus tahu semua itu guys. Kalau kita nggak tahu triknya seperti apa, ilmunya seperti apa, tentu hasilnya pun akan asal guys. Yang harusnya bisa terpasang dengan rapih di lokasi, karena kita asal jadi, asal bikin, gak taunya ukurannya gak sesuai dengan yang di lokasi, maka hasilnya ya nggak bisa kepasang guys. Nah, seperti ini caranya, terutama untuk pemula ya, biar lebih tahu, biar lebih paham. Jangan asal kita mentang-mentang kita baru bisa belajar, udah bisa belajar ngelas, kepingin buka bengkel las. Semua itu nggak bisa buat sembarangan guys. Kerjaan itu nggak bisa buat sembarangan, karena kerjaan kita, apalagi kita sudah buka bengkel las, itu sudah tuntutan tanggung jawab kita untuk konsumen guys. Jadi kita harus berhati-hati menjaga citra nama baik kita
dan hasilnya agar lebih memuaskan konsumen kita. Nah, kebetulan saya sudah buka, emang sudah lama guys, dari tahun 2010 saya emang sudah punya bengkel sendiri, sudah lama, karena di sini tempatnya emang masih baru guys. Dulu saya bengkel saya ada di luar, kan di sini tempatnya, di sini belum kelar ya, kita kerja ya di tempat seadanya seperti ini. Oke guys, cukup paham? Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah paham, saya jamin 100% ya, kalau kita ngukurnya benar, diagonal kita ambil sama rata, ukurannya sama antara diagonal ke sini dan ke sini itu sama, dijamin 100% siku pagar ini guys. Boleh dicoba, silahkan. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjut di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.